Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah kulukum fi sihhah wal afiyah jayyidah. Al-an insyaallah sanadrusu al-lughah al-arabiyyah ad-darsul khamis bil mawdu' at-tashilat wa ibadatillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss mau memberikan info dulu. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab, yaitu adalah bab 5 dengan judul At-Tashilat wa Ibadatillah. Dikarenakan nanti ketika PAT hari Rabu, ada 2 bab yang akan keluar, yaitu bab 4 dan bab 5. Akan tetapi bab 5 hanya sedikit saja yang keluar, karena kita baru mempelajarinya, baru sedikit saja. Oke, baik. Walan, iftah kita buka buku kalian, Sofhah Mi'ah Wahid wa Arba'un. 141. Undur ilal mawdu'. Kalian bisa lihat ke judulnya, At-Tashilat li ibadatillah. At-Tashilat bima'na al-marafiq. At-Tashilat bima'na al-marafiq. At-Tashilat dan marafiq itu adalah persamaan. Jadi artinya sama. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah fasilitas. Idzan fi al-babur rabi' qad darasna 'anil at-tashilat al-ijtimaiyah wal 'ammah. Kalau misalnya di bab 4 kita sudah belajar tentang at-tashilat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum. Wal an fit darsul khamis sanadrusu 'ani at-tashilat wa ibadatillah. Fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Qad arafna anil at-tashilat wa ibadatillah yakni musholla awil masjid. Yang sudah kita tahu bahwasanya fasilitas apa sih yang bisa kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Biasanya kita taunya hanya musholla atau masjid. Itu secara umum ya. Secara umum pasti kita beribadah kepada Allah kalau nggak di musholla atau di masjid. Oke, sebentar. Walan unzur ila mufradat. Fi hadzal bab nuridu anadrusa 'anil al-mufradat. Kita akan belajar tentang al-mufradat, kosakata-kosakata yang harus kalian ketahui. Apa saja sih kosakata-kosakata yang harus kalian ketahui di bab 5 ini tentang at-tashilat wa ibadatillah? Kita lihat kolom yang pertama dulu ya. Al-mufradat al-ula. Kosakata yang pertama, anil al-marafiqul masjid. Tentang fasilitas masjid. Miss sudah bilang tadi di awal, at-tashilat dan marafiq itu sama ya, artinya adalah fasilitas. Jadi jangan bingung. At-tashilat dan marafiq itu artinya sama, artinya adalah fasilitas. Fasilitas masjid. Awalan, makanun lil wudu'i. Makan itu artinya adalah tempat. Lil wudu, untuk berwudu, atau kita singkat dengan tempat wudu. Dihafalkan ya. Makanun lil wudu'i itu tempat wudu. Watsaniyan al-hafiyat, yakni keran air. Al-hafiyat, keran air. Watsalisan al-marahid, WC. Al-marahid, WC. Beda ya, WC dan kamar mandi beda. Kalau WC itu yang ada buat kalian untuk BAK atau BAB. Buang air ya. Al-marahid, WC. Thumma al-hammamat. Al-hammamat. Bimakna kamar mandi. Wal khamisan al-qubbah. Qubbah bimakna kubah.
kubah masjid maksudnya, al-qubbah. Wasadisan, al-mi'zanatu. Al-mi'zanatu, menara. Jadi ada 6 kosakata yang harus kalian hafalkan tentang al-marafiqul masjid, tentang fasilitas masjid. Awalan, makanun lil wudu', tempat duduk, summa al-hafiyat, keran air, al-marahil, WC, al-hammamat, kamar mandi, al-qubbah, kubah, wal akhiran al-mi'zanatun, menara. Wal'an al-mufradat fit dauril masjid. Kosakata yang tentang bagian-bagian masjid. Al-mufradat anit dauril masjid. Di masjid itu kan tidak hanya untuk tempat beribadah saja ya, Nak ya. Tapi juga ada tempat untuk, mungkin kalau misalnya masjid yang besar ada perpustakaannya, atau ada buat TPA, madrasah, dan sebagainya. Nah, apa aja sih tempat-tempat atau bagian masjid dalam bahasa Arab? Nah, ini kosakata yang kita harus hafalkan. Daurul masjid. Daur bermakna bagian, al-masjid, masjid. Bagian-bagian yang ada di masjid. Awalan, makanun lil ibadah. Makan bermakna tempat. Seperti ini ya. Makanun lil wudu', makanun lil ibadah. Makan bermakna tempat. Makan bermakna tempat. Lil ibadah, untuk beribadah. Tempat ibadah. Summa as-shalah, salat. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makan lid da'watul islamiyah, tempat lid dakwah, untuk dakwah Islam. Summa makan lid tarbiyat wa ta'lim, tempat pendidikan atau belajar mengajar ya. Wal akhiran makan lin nasyatat, tempat untuk berbagai kegiatan ya. Jadi ada beberapa tempat yang biasanya ada di masjid. Ada tempat ibadah, sholat, membaca Al-Quran, tempat untuk dakwah Islam, belajar mengajar, dan kegiatan. Nah, ini kalian hafalkan. Yang marafiqul masjid ada 6 kosakata. Daurul masjid ada 6 kosakata juga. Jadi dihafalkan ya, totalnya ada 12, dihafalkan. Agar kalian nanti ketika tes paham makna-maknanya ya. Wa'an undur ila kitabukum safha mi'ah wahid wa arba'un, 141. Yang akan keluar nanti di bab 5, bab 5 yang akan keluar nanti di ujian, itu nggak jauh-jauh dari halaman 141 atau 142 ya, karena kita belajarnya 2 halaman aja. Nanti kita langsung ke latihan evaluasi. Oke, undur ila kitabukum. Istami' jaidan. Dengarkan baik-baik ya. Al-masjidu makanun lil ibadah. Kas-shalah wa qiraatil Qur'an. Wa makanun lid da'watil islamiyah. Wa makanun lit ta'lim. Wa makanun lin nasyatat al-ijtimaiyah. Teks yang ada di sini ini adalah kosakata yang tadi sudah kita pelajari. Jadi kalau misalnya kalian sudah hafal, nggak usah lihat lagi nih arti yang di sini. Ini sangat mudah sekali ya. Kita arti nih. Al-masjidu makanun lil ibadah. Masjid, makan tadi artinya tempat untuk beribadah. K ini adalah huruf jar yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Seperti, K itu seperti, sholat, wa, dan qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Wa makanun lid da'watil islamiyah, dan tempat untuk dakwah Islam. Wa makanun lit ta'lim, dan tempat untuk pembelajaran atau pendidikan. Wa makanun lin nasyatat al-ijtimaiyah, dan tempat untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi masjid itu bukan hanya tempat untuk ibadah doang. Jadi laisa makanul ibadah faqat, bal
makanu lid-da'watil islamiyah, wa makanu lit-ta'lim, wa makanu linasyatat al-ijtimaiyah. Jadi ada 4 kegiatan yang biasanya dilakukan di masjid. Min marafiqil masjid, maktabul idarah. Min marafiqil masjid, maktabatul islamiyah. Min bermakna di sini bukan dari. Jadi arti min itu banyak, ada dari dan di antara, ya. Di sini artinya adalah di antara fasilitas-fasilitas masjid ada maktabul idarah. Maktabul di sini bukan artinya meja. Maktab itu bisa artinya meja atau kantor, ya. Maktab huna bimakna kantor. Maktab di sini artinya adalah kantor. Al-idarah administrasi. Terus ada maktabatu islamiyah. Maktabatul islamiyah. Maktabah bimakna perpustakaan. Al-islamiyah Islam. Berarti perpustakaan yang menyediakan buku-buku Islam maksudnya gitu ya. Nah, min marafiqil masjid dan fasilitas yang ada di masjid lagi. Makanun lil wudu'. Tempat untuk berwudu. Wal hammam dan kamar mandi. Ini sudah kita pelajari di kosakata. Oke, jadi di bab 5 ini insya Allah yang keluar adalah kebanyakan dari kosakata yang tadi ada di slide kedua, yaitu adalah kosakata tentang fasilitas yang ada di masjid dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di masjid. Itu kalian hafalkan. Dan sekarang kita langsung bahas evaluasi yang ada di halaman Mi'ah Salasah wa Sittun, di halaman 163. Kita bahas ya bersama-sama. Ikhtar asahha al-ijabat alal as'ilah al-atiyah. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini. Oke. Raqmul wahid. Nomor yang pertama. Nomor 1. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wadhifatul insani al-asasiyah hiya Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ini berkata, tapi untuk Allah kita artikan berfirman ya. Kalau untuk Nabi Muhammad SAW, qala ini nanti kita artikan bersabda. Tapi kalau untuk manusia seperti kita, bukan Nabi, berarti qala ini artinya adalah berkata. Ya. Kalau untuk Allah berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat, di Al-Quran ada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Ini adalah asas ya. Asal usul kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah cuma satu, untuk beribadah. Wadhifatul Islam, wadhifatul insan al-asasiyah. Jadi wadhifah itu tugas ya. Tugas manusia yang paling dasar adalah kira-kira apa? At-ta'allum. Belajarkah? Al-ibadah, ibadah. Ad-da'wah, mengajak. Al-mu'amalah, bersosialisasi atau berdagang. As-sodaqoh, sodakoh. Kira-kira yang tepat yang mana? Kalau dilihat dari dari sabdanya, di sini ada clue-nya, yaitu ada illa liya'budun, beribadah. Maka jawabannya adalah yang B ya, ibadah. Oke, ar-raqmu tsani. Fal masjidu huwa nuqtah al-ibadatu lil muslimin. Fal masjid, kalau wa itu artinya dan, kalau fa itu artinya maka. Fal masjidu. Maka masjid adalah nuqtah al-ibadatu lil muslimin. Kira-kira yang tepat apa?
Masjid adalah baitun ya, rumah ibadah untuk orang-orang muslimin. Oke, kita lanjut ya. Min a'zamil ibadati ba'da tahqiqil aqidah wa syahadatain hiya. Di antara, min di sini artinya di antara ibadah yang paling agung. A'zam itu agung atau besar. Ba'da tahqiqil aqidah, setelah kita bersyahadat. Yaitu adalah ibadah yang setelah syahadat, nah apa? Adalah sholat ya. Lil qiyami bis shalawatil al-mafrudati nahtaju ilal makanil mukhassasah laha wa huwa lil qiyam, untuk mendirikan sholat wajib, al-mafrudah itu wajib, sholat wajib, nahtaju ila makan, nahtaj, kita membutuhkan tempat yang khusus. Tempatnya apa, nak? Yaitu adalah masjid. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Oke, dibalik ke halaman 164. Daurul masjid al-asasi huwa, dauro itu bisa bagian, bisa kegiatan ya. Bagian atau kegiatan masjid yang paling dasar. Biasanya untuk apa? Ya, untuk beribadah, lil ibadah, yang jim ya. Rukmus sadis, nomor 6. Daurul masjid fil qaryati. Adatan nuqtah min dauril masjid fil madinah. Kegiatan atau bagian masjid di Korea itu adalah desa. Di desa, adatan biasanya titik-titik dari kegiatan masjid di kota. Madinah itu kota ya. Biasanya apa? Lebih sedikit ya. Kegiatan masjid di desa tuh biasanya lebih sedikit daripada di kota. Bagian-bagiannya juga. Karena kan masjidnya tidak terlalu besar. Ar-rukm as-sabi'. Yaqa'u Masjidul Istiqlal fi yaqa'u, terletak. Masjid Istiqlal terletak di mana? Di Jakarta. Ini ya. Ar-rukm as-samin. Yu'tabaru Masjidul Istiqlal min nuqtah al-masajid fi Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan, yu'tabar itu merupakan min masajid fi Indonesia. Merupakan masjid apa? Masjid yang terbesar di Indonesia. Akbar itu terbesar. Kalau aksar itu artinya terbanyak. Ajmal, terindah. Asghar, terkecil. Afdol, paling utama. Ar-rukmu tasi'. Yatakawwanu Masjidul Istiqlal min nuqtah adwar. Masjid Istiqlal terdapat berapa kegiatan di sana? Ada 5 kegiatan. Sini ya, 5 bagian. Adwar bagian. Dari kata daur. Jadi daur itu mufradnya. Tunggalnya daur, tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 atau lebih, dia jadinya adwar. Oke, kita hapus lagi. Oke, ar-rukmul ashir ya. Sebentar. Ar-rukmul ashir. Nomor 10. Nomor terakhir. Fit dauril awal min Masjid Istiqlal najidu mukhassasati lil wudu'. Di bagian pertama Masjid Istiqlal kita menemukan najidu, kita menemukan titik mukhassasah lil wudu.
Apa? Kalau biasanya untuk wudhu berarti keran ya. Yang ini. Keran air untuk berwudhu. Oke, insya Allah pembahasan bab 5 kita sudah selesai. Jadi, untuk bab 5 ini memang sedikit sekali yang akan keluar. Lebih banyak dari 30 soal, paling bab 5 ini hanya sekitar 5% ya. Jadi kalian pelajari bab 4 dan bab 5. Bab 5 yang sudah Miss sampaikan saja kalian pelajari. Dan untuk kisi-kisi, itu akan Miss infokan di GCR. Kalian bisa belajar dari situ dan dilihat lagi materi-materi yang sudah Miss berikan di GCR. Dan juga kalau misalnya ada video, kalian lihat lagi ya. Dan pembahasan evaluasi di bab 4 itu kan lewat video. Nah, kalian bisa diulang-ulang tuh. Jadi biar kalian lebih paham lagi. Karena kebanyakan Miss akan mengambil di latihan-latihan evaluasi mungkin, pokoknya campur. Jadi kalau bisa kalian belajar yang sudah dipelajari. Oke, insya Allah itu saja dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Sanahtatim hadhihi hiswah biqiraatil basmalah. Biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.